Nabi Muhammad. Gila. Petir ya. Cik cik cik. Cik cik cik. Gambar kuning ya. Cik. Gambar kuning. Cik. Gambar kuning. Cik. Cik cik. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin amin wa hifdzal mursalin amin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Ini posisinya salah set aja. Untung kalau kayak kacamata. Lihat orang kalau grogi. Harusnya bapak-bapak ini buku nongkrong. Nanti buku ini grogi. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para kiai, para ustadz, dan para tokoh masyarakat, terkhusus bersama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Izzuddin selaku pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin di SK 16. Mudah-mudahan Pak Kiai Izzuddin beserta keluarga dan para staf-stafnya dan jajaran para guru-guru di Pondok Riyadhus Shalihin dipanjangkan oleh Allah umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayah dan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala niat baiknya, dan dijadikan santri dan alumni, santriwan dan santriwati dari Pondok Riyadhus Shalihin ini menjadi santri dan santriwan yang bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan tanah air Indonesia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami hormati
pengasuh dari pondok Al-Hidayah, Kiai Gus Saleh, tim hadra dari Syifaul Qulub, Fathul Qulub, bukan Syifaul Qulub, Fathul Qulub. Mudah-mudahan majlis dan pondoknya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanyakkan santri dari mana-mana saja, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya sayangi, saya cintai segenap para tamu-tamu undangan, tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu selaku wali santri yang anaknya mondok di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Allah banyakkan uangnya. Amin. Allah banyakkan hartanya. Allah lunasin semua hutangnya. Allah jayakan anak dan keturunannya. Dan Allah tambah bagi suaminya bojonya. Gak pian ini kan wis suki, hartanya banyak, anak ni manut kabeh, bojo ni manut kabeh, bapak ni rapi maneh. Yo Pak, kalau demi mesem mawon Pak, kaya semer mesem ngono. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah, diliputi dengan awan-awan yang mendung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujannya, tapi Allah Subhanahu wa taala turunin rahmat dan ampunannya. Amin. Mudah-mudahan dengan cuaca yang begitu cerah dan diliputi dengan mendung sedikit ini merupakan tanda dari bentuk Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin. Karena kita di hari ini kita sedang merayakan, mengekspresikan dari bentuk rasa gembiranya kita akan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk yang kita tidak mampu mengekspresikan dengan semaksimal mungkin, dengan sebahagia mungkin, namun apa yang hari ini kita buat, apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan ini merupakan wujud bentuk dari bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan kita hadir pada hari ini, berkenan menjadikan di dalam hati ini benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan benar-benar tertanam di dalam hati yang paling dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari rasa cinta itulah muncul rasa ingin berjuang, rasa ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa ingin mengorbankan harta, jiwa, raga, pemikiran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu semua di dalam hati kita semua. Amin. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keafdaliyahan bagi seorang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, tapi tidak berjuang untuk agamanya Nabi Muhammad, tapi tidak ada perasaan rindu kepada Nabi Muhammad, tidak ada kebaikan dan tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba yang menyatakan dirinya
mengklaim dirinya ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ingin mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad, namun di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa kerinduan, rasa cinta, rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah ini yang dikatakan harapan? Apakah ini yang dikatakan keinginan yang tidak didasari dan tidak dilandasi dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk bukti dari tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang dikatakan, dan sebagian ulama mengatakan, idza kana hubbuka shadiqan la ataqtahu fa innal muhibba liman yuhibb muti'. Jikalau memang benar cinta engkau itu tulus, cinta engkau itu benar nyata adanya kepada seseorang yang engkau cintai, pastilah engkau akan taat, pastilah engkau akan menirunya, pastilah engkau akan mengikuti apa yang dilakukannya, dan pasti pula engkau akan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan kekasihnya. Sebagaimana ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang di sini senang dengan artis. Ada yang senang dengan artis, Bu? Banyak kan? Rata-rata nih artis TikTok semua kan? Kalau lihat-lihat wajahnya artis TikTok ini, goyang-goyang sendiri kayaknya di depan video, depan kamera, dengan gayanya sendiri, artis TikTok kayaknya. Iya apa iya ini? Enggak? Alhamdulillah. Bapak artis TikTok juga di situ. Atau artis apa ini? Semar Mesem. Jadi kalau seandainya orang yang cinta kepada dunianya, cinta dengan pemain sinetron, cinta kepada artis, cinta kepada HP-nya, kemana-mana digendong. Sekarang ini yang paling dicintai, yang paling akrab, yang paling dekat, gak lagi sunnah Nabi Muhammad, gak lagi peninggalan Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, gak lagi ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang diterapkan di masyarakat. Yang menjadi kehobian di zaman sekarang adalah selfie, cepret sana, cepret sini, cepret sono. Kemana-mana jangan pernah tumpah tuh gadget. Gadget gak pernah lupa. Kalau lupa, walaupun sudah berkilo-kilo jalan, balik lagi jemput itu gadget. Kenapa? Sayang nanti gak di-expose. Sayang kalau seandainya gak diunggah di Facebook. Sayang kalau gak di-upload di namanya di Instagram dan yang lain-lain. Beritahu kepada seluruh manusia bahwasanya hari ini aku sedang berfoto di bawah batang sawi. Diunggah, seluruh manusia melihat bahwasanya dia sedang saat ini berfoto sama monyet. Yang ada di mana? Di Taman Rimba mungkin. Dia di belakangnya harimau. Saya lagi nih selfie sama harimau. Nggak ada lagi rasa hari ini loh, aku sedang berada di dalam apa? Acara pengajian. Hari ini aku sedang apa? Membaca Al-Quran. Hari ini aku lagi apa? Sowan kepada kiai dan tuan-tuan guru minta nasihat. Ada yang melakukan perkara itu cuman sekedar foto aja, selfie, unggah, upload, nggak menjadi bekas, nggak menjadi manfaat, nggak ada gunanya. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya kita cinta kepada salah satu kiai, kita cinta kepada idola, kepada satu ustadz, itu bukti dari cinta bukan selfie. Bukti dari cinta bukan menyimpan foto atau videonya. Bukti akan cinta kepada seseorang yang kita cintai, apa yang dibuatnya. Kalau seandainya setiap hari malam jam 3 pagi itu ustadz, itu kiai bangun malam sholat tahajud, kita ikut sholat tahajud. Kalau itu kiai biasanya hadir di pengajian, setiap hari Ahad dia selalu ngaji, datang kepada pengajiannya.
Kalau seandainya itu kiai biasanya ngamalin salawat kepada Nabi setiap hari 1000, dia juga ngikutin salawat kepada Nabi, membaca salawat 1000 kali. Kalau seandainya itu ustaz, itu kiai biasanya setiap hari habis selesai salat subuh dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala 5.000, kita ikut juga bersedekah di jalan Allah 5.000. Kalau seandainya itu kiai, itu ustaz, itu ulama berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita ikut juga berbakti kepada kedua orang tuanya kita. Bagaimana caranya? Harus ditiru, harus diikuti. Ini namanya cinta. Kayak dulu bapak sama ibu dulu baru awal-awal kenal, mungkin zaman ibu dulu adalah zaman purba yang gak ada HP, yang gak ada gadget dan yang lain-lain, hanya tulis-tulis surat saja lewat pos ataupun lewat yang bagaimana. Akhirnya ketemu di jalan. Ketika ketemu ngobrol lama, waktu yang panjang sudah 4 jam, 5 jam, terasa setengah jam. Ingin berpisah sulit. Kenapa? Sulit juga untuk bertemunya. Maka di saat tatkala itu karena ada rasa cinta, timbullah suatu keberanian untuk melamar ibu. Sang bapak datang ke rumah mertua, lamar, Pak, saya senang sama anak bapak. Kalau kau berani benar-benar sayang sama anak aku, kau sudah kerja apa? Iya Pak, alhamdulillah saya kerja mikul sawit. Apa namanya, manen sawit. Itu pekerjaanmu? Iya. Karena bapak zaman sekarang nggak tanya, kamu bisa ngaji nggak? Nggak ditanya. Kamu lulusan pondok pesantren mana? Oh enggak. Kamu bisa baca kitab nggak? Enggak. Yang ditanya, kok iso ngopenin anak aku kayak mangan apa? Wis iso kok manganin anak aku pangane. Ya wis iso Pak. Kayak apa? Kayak daun nih godong itu, godong sawit. Tak openin kayak wedhus. Itu zaman sekarang, anak-anak yang zaman sekarang ketika didatengin orang tuanya yang pertama sekali ditanya apa? Tanyanya, bisa nggak kau menghidupkan anak aku, kasih nafkah zahir wal batin sebagaimana aku dulu menghidupkan dia dari mulai kecil sampai besar. Aku sekolahin susah payah siang malam, aku mencari uang sehingga aku tak sholat. Aku nggak sholat karena menghidupkan anak dan istriku. Aku nggak puasa juga karena menghidupin anak dan istriku. Sekarang kau mau merebut dari aku, kau kerja apa? Itu pertanyaan orang-orang tua zaman sekarang. Kerjanya apa? Kalau seandainya pengangguran, bojo, jangan datang sesuk wae. Iki anak aku itu wis pirang-pirang teko iki. Mau melamar anak aku wis kata, tapi kabeh pengangguran. Pak tolak. Datang mungkin orang, ya naudzubillah summa naudzubillah, kafir, bawa mobil mewah, Afifi, pakai gadget bagus, semua bagus, anaknya datang dilamar sama orang Cina, orang kafir. Anak bapak boleh saya minta? Oh iya boleh, lihat mobilnya mewah, lihat HP-nya bagus. Akhirnya anaknya masuk dalam kafir, gak apa-apa, yang penting bisa diopeni, kayak makan. Yo ora bedo. Di manusia Eropa mangan tok enak mingut wedhus. Lek mingon wedhus, mingon sapi enak. Lek lemut didol. Manusia lek diopeni kayak mangan, gedene gare apa? Lusai, ngenteken beras. Ya apa ya? Nah, jadi manusia tersebut yang dihidupkan adalah batinnya, rohnya, jiwanya. Jangan yang dihidupkan adalah jasadnya. Kalau seandainya jasad yang dihidupkan, dibesarkan jasadnya, dimatikan rohnya, maka tidak ada upaya, tidak ada bedanya antara manusia dan wedhus. Karena hidup untuk makan, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk
Hidup bukan hidup untuk makan kon sama wedus kali sapi sami mawon. Podo wae. Maka dari hal yang demikian, dengan adanya pondok pesantren inilah untuk menghidupkan ruh jiwa seorang manusia. Yang sebenar-benarnya manusia itu adalah manusia yang hidup ruhnya, manusia yang hidup hatinya, manusia yang hidup batinnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menghidupkan jiwa manusia, untuk menjadikan manusia yang benar-benar sesungguhnya manusia, untuk membedakan antara manusia dan bin atam, untuk membedakan antara manusia dan bin atam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan jikalau manusia tersebut tidak menggunakan akal sehatnya, hatinya, jiwanya, batinnya sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan perintah Nabi Muhammad, maka manusia tersebut sama dengan bin atam, dan bahkan lebih bengis, lebih jelek, lebih jahat daripada bin atam. Maka dengan hal yang demikian, Nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hakikat lahiriah manusia tersebut, sebagaimana Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima. Wis apal kabeh apal. Bapak, Pak, euy. Ojo turu dek kono ya. Kon ngentosi takir mawon, Bang. Jangan menang-menang dek kono. Serius. Bu. Jangan menang-menang ya dek kene ya. Ojo diopenin bapak-bapak wis malep. Boleh sing nom. Sing anyar. Ya Pak ya. Kami ora Pak. Bapak wis malep kan kalian ibu-ibu kan. Wis tuwa. Boleh sing anyar. Sing muda, sing nom, sing ayu. Sami ibu-ibu golek yang sing nom, sing ganteng. Nangko. Yang dimangani beton. Maka dengan hal yang demikian, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlaknya kita. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan kita siapa Tuhannya kita. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan jiwanya sendiri menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju ilmu pengetahuan, menuju keselamatan, agar selamat hidup di dunia, selamat pula menuju alam akhirat. Jalannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain agar kita hidup bahagia di dunia, bahagia pula nanti di akhirat, agar hatinya kita bahagia tentram di dunia, tentram pula di akhirat dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. Yang ada zaman sekarang, kalau lihat bapak-bapak wajahnya wajah suram, banyak hutang, wajah yang penuh penderitaan, jeritan, tangisan, teriakan istri yang setiap malam gak ada henti-hentinya. Wajahnya suram semua, susah semua, hutangnya banyak, pikirannya kusut, rambutnya berubah belum waktunya berubah. Karena tuntutan ibu-ibu dan emak-emak yang ingin beli lipstik dan baju baru. Sedangkan sawitnya ngetrek, buah mahal, sawitnya ngetrek, ibunya tambah muter-muter ngebor-ngebor. Kayak gasing ceramahi bapak-bapak. Makanya Pak, sholat Jumat jangan
nggak sholat Jumat, akibat nggak sholat Jumat diceramahin ibu-ibu 1 kali 24 jam. Akhirnya wajahnya suram. Akibat nggak pernah sholat Jumat. Jadi bilang sama ibu-ibu, Jumatan itu seminggu sekali saya dengar ceramah. Kamu setiap hari lebih alim daripada khutbah Jumat. Ini ibu-ibu zaman akhir. Pak, ibu-ibu zaman akhir seperti ini. Bentuknya khutbah Jumat seminggu sekali, acara Maulid Nabi setahun sekali, Isra wal Mi'raj juga setahun sekali dengar ceramahnya, acara malam tahun baru juga setahun sekali. Ceramah ibu-ibu lebih alim daripada ustadz dan kiai menasehatin bapak-bapak, sehingga bapak-bapak wajahnya suram semua itu, memikirkan enggak yang jelas. Walaupun jasadnya hadir di pengajian, pikirannya melayang kemana-mana. Kenapa? Karena tuntutan dunia. Akibat apa? Enggak mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup susah, hidup gak bahagia, hidup gak damai, hidup gak tenang, itu karena cinta dunia begitu besar di dalam hati. Hayalan-hayalan yang belaka, yang tidak ada guna dan fungsinya dipikirkan terus-menerus, itulah lama-kelamaan membuat wajahnya kita suram dan rambutnya kita beruban. Belum masanya waktu berubah. Melihat orang beli mobil, kepengen beli mobil. Melihat tetangga beli motor, kepengen beli motor. Melihat tetangga beli kebun, pengen beli kebun. Padahal gajinya kita, kemampuannya kita nggak semaksimal itu, nggak seenak itu dan tidak semudah itu. Namun ketahuilah, walaupun orang tersebut mungkin diberikan rezeki lebih, harta yang lebih, kalau seandainya kita berteman walaupun nggak punya mobil, numpang sama dia, numpang pakai buat apa beli? Kalau seandainya dia teman karib, teman dekat, teman punya mobil, paling tidak kita numpang di dalam mobil sama walaupun nggak beli. Teman beli motor baru, kalau memang benar ngaji bareng-bareng pergi, numpang motornya sama juga walaupun nggak sama naik di atas motor baru. Itulah namanya manusia yang bersyukur. Maka dengan hal yang demikian, karena sedikit dan minimnya kita bersyukur, akibatnya membuat pala pening, hati mumet, istri pun merutuk setiap pagi dan malam hari, kayak bunyi nyamuk. Ketemu di dapur, bunyi nyamuk. Ketemu di depan, bunyi nyamuk. Mau tidur, bunyi nyamuk. Inilah yang terjadi kalau lihat wajah-wajah bapak. Betul apa betul, Pak? Jujur. Iya apa iya? Nah, saya mau benar kenyataan. Karena yang jawab ibu-ibu tidak ada bilang. Karena itulah yang fakta yang terjadi zaman sekarang. Caranya bagaimana? Hilangkan khayalan, hilangkan pikiran yang tidak benar, jauhkan cita-cita yang tidak ada batasnya kemampuan dari dirinya kita, syukuri apa yang ada. Dengan cara bagaimana? Ikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerita kita menderita hari ini, kita cerita kita susah hari ini, kita cerita payah hari ini, gak ada apa-apanya dengan payahnya Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya dengan susahnya Nabi Muhammad. Gak sebanding dengan apa-apa yang sudah diperjuangkan Nabi Muhammad untuk kita umat Nabi Muhammad. Dari mulai kecil Nabi di dalam rahim ibunya, di usia 2 bulan kandungan sudah tidak ada bapaknya. Penderitaan tersebut begitu lahir, Nabi lahir dalam keadaan sudah yatim. Kemudian lahir Nabi Muhammad yang penuh dengan kasih sayang kedua orang tua, sudah hilang satu. Bapaknya sudah nggak ada, tinggal ibunya. Di usia Nabi Muhammad 6 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil lagi ibunya. Bertambah lagi kesusahan Nabi Muhammad dari mulai sejak dini. Dari mulai sejak lahirnya Nabi Muhammad sudah hilang kasih sayang.
Salah satu di antara kedua orang tua di usia yang perlu kasih sayang yang sangat besar, di usia yang perlu kita manja-manja kepada kedua orang tua, Allah lagi menguji Nabi Muhammad. Allah ambil ibunya di usia Nabi Muhammad 6 tahun. Kemudian diasuh dengan kakek tercintanya Abdul Muttalib. Baru saja merasakan adanya belas kasih sayang dari seorang kakek. Baru saja dirasakan kehangatan, kesejukan, kerinduan, kasih sayang dari seorang kakek. Di usia 8 tahun, 2 tahun diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Setelah 8 tahun Rasulullah diasuh dengan pamannya Abu Thalib. Diasuh dengan paman yang mempunyai anak yang banyak. Dan dalam keadaan ekonomi yang sempit dan sulit, Rasulullah pun berupaya dan berusaha membangkitkan semangatnya untuk meraih yang namanya kehidupan. Sehingga dengan hadirnya Rasulullah di tengah-tengah keluarganya Abu Thalib, Allah pun berikan keberkahan. Allah pun berikan keberkahan kepada keluarganya Abu Thalib dengan bertambahnya rizki, dengan diberikan keberkahan harta yang dimiliki Abu Thalib dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 12 tahun Nabi Muhammad harus keluar bersama pamannya Bapak mencari maisha, mencari kehidupan. Nabi Muhammad keluar ke negeri Syam, diajak sama Abu Thalib di usia 12 tahun untuk apa? Banting tulang mencari nafkah hidup. Adakah kita di usia 12 tahun, di usia kita baru lahir 6 tahun, 8 tahun, sudah tidak ada lagi orang tua, sudah tidak ada lagi kasih sayang? Ada di antara kita di sini yang menafkahi dirinya di usia mulai sejak dini, di usia 8 tahun sampai Rasulullah di usia 25 tahun. Rasulullah berupaya sendiri menghidupi dirinya di atas kakinya sendiri. Setelah di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah. Setelah menikah diangkat menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tatkala diangkat menjadi seorang Rasul, bukannya datang seperti sekarang kiai-kiai datang disambut, dihormati, dimuliakan. Perintah Allah untuk berdakwah di kota Mekah kurang lebih 10 tahun lamanya. Rasulullah berdakwah di kota Mekah dilempar dengan cacian, dilempar dengan cacian, hinaan. Tatkala Rasulullah sholat pun dilempari dengan kotoran, sehingga anaknya bernama Fatimah menyaksikan hal demikian, menangis menyaksikan bapaknya yang tercinta dianiaya oleh orang-orang kafir. Berjuang dengan sendirinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilempari dengan kotoran, dilempari dengan cacian, bahkan diteror dengan bunuhan dan lain sebagainya. Di dalam keluarganya Nabi Muhammad pada tatkala itu tahu siapa yang berjuang bersama Nabi Muhammad tatkala itu. Siapa yang berjuang, yang menyebarkan agama Islam sehingga sampai saat ini kita mampu berkerudung dengan cantiknya, berbusana muslim dengan eloknya, berpeci dan bersarung dengan mulianya, hadir ke masjid dengan tenangnya. Siapa yang memperjuangkan itu? Siapa yang memperjuangkan perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan pada tatkala perjuangan tersebut yang memperbantukan Rasulullah adalah istrinya tercinta, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lah yang membiayai perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang sangat besar pengorbanannya, yang dimana kekayaan Khadijah pada tatkala itu sebanyak 2/3 dari kekayaan kota Mekah dimiliki Sayyidah Khadijah. Itu semua dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW. 2/3 dari kekayaan kota Mekah yang dimiliki Sayyidah Khadijah dihabiskan untuk Nabi Muhammad. Sehingga di suatu masa Rasulullah pulang dari berdakwah,
melihat Sayyidah Khadijah sedang menyusui anaknya yang bernama Fatimah. Gedor pintu, ucapkan salam. Sayyidah Khadijah hendak beranjak dari tempat duduknya menyambut akan kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah istri yang solehah. Istri yang solehah tersebut ketika suami pulang dari luar lelah capek, istri dalam keadaan sudah bersih rapi dan berbusana bersih, wajah pun berseri menyambut datangnya seorang suami. Bukan zaman sekarang. Bukan zaman sekarang suami datang dari capek-capek lelah, mau datang balik ya baliklah, mau makan ya makanlah, mau tidur ya tidurlah. Ibu-ibu asik dengan HP-nya sendiri. Begitu bapak pulang ke rumah, yang ditanya, Pak, mana hasil panen? Mana uang hasil panen? Yang sudah lelah akhirnya bapak mau nggak mau setor. Sama ibu-ibu setor dan setor. Akhirnya sepanjang tahun baju nggak berganti, kulit semakin hitam, wajah semakin seram, beribadah pun tidak lagi kepada Allah Subhanahu. Tersender di bawah batang sawit, naudzubillah, pelepak jatuh, meninggal. Kenapa? Balik ke rumah setor kepada istri, nggak mampu beli apa-apa. Akhirnya motor jelek itu terus menerus motor jelek, terus menerus pakaian setiap sholat. Ya Allah, itu baju atau jarit lap sih? Baju atau jarit lap? Gak bisa berbeda antara jarit lap, masih bagus mungkin jarit lap daripada baju yang dipakaikan untuk sholat. Itu peci atau jaring, apa namanya itu? Serokan. Peci atau serokan tuh sih, warnanya dari hitam berubah menjadi pirang, seperti kayak jarit rajutan untuk nyerok ikan. Katanya bos sawit, tanahnya hektaran, buahnya masya Allah, panennya setiap hari, masya Allah, bajunya nggak beda antara jahit. Naudzubillah subhanahu. Ini terjadi bukan nggak terjadi. Woi Pak, betul apa betul? Betul atau betul? Ah, ngaku dia selaku bapak-bapak. Betul atau betul Bu? Yang jujur bapak-bapak, yang bohong ibu-ibu. Karena di zaman akhir Bu, ingat ya, banyak janda atau duda. Janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena Allah mengizinkan ibu-ibu untuk berusia panjang, untuk benar-benar sebelum mati taubatan nasuha. Faktor bapak-bapak mati duluan karena omelan ibu-ibu setiap hari. Inna lillahi. Ini yang terjadi. Maka contohlah Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah pulang dari berdakwah lelah di siang hari, menghadapi cacian, hinaan, bahkan teroran dari manusia yang lain, Sayyidah Khadijah beranjak dari tempat duduknya untuk menyambut suami yang tercinta. Maka Sayyidah Khadijah dibilang sama Rasulullah, jangan, biarkan dia di situ. Biarkan di situ Khadijah. Duduklah engkau, biar aku yang mendatangi. Maka tatkala Rasulullah melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan masih memangku Sayyidah Fatimah, Rasulullah pun mengangkat Sayyidah Fatimah dari pangkuan Khadijah untuk dipindahkan ke tempat tidurnya. Tidurlah Rasulullah di pangkuan Sayyidah Khadijah. Inilah kemesraan dan keharmonisan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hingga akhir hayat masih tetap harmonis dan romantis kepada istri tercintanya. Kalau kita mungkin dulu waktu tatkala baru-baru, masih baru-baru pacaran, masya Allah dek, baumu kayak isi kasturi dek, masya Allah. Alangkah cantik dan eloknya engkau laksana bidadari, tidak ada lagi wanita yang tercinta
tidak ada lagi wanita yang paling indah di atas dunia ini kecuali engkaulah sendiri, wahai saudara kekasihku tercinta. Itu mungkin sudah nikah, punya anak satu, tersandung istrinya, aduh, punya apa itu, lihat suaminya dekat, oh kau ya sudahlah, hati. Kalau baru-baru tersandung, masya Allah, baru mana sakitnya, oh ini sakit biji. Sudah punya anak satu tersandung, lihat, masya Allah, mana mata kau tuh, pakai mata lah kalau jalan tuh. Berlanjut punya anak 2, 3 dan 4, akhirnya sudah mulai keriput-keriput, ketiga jatuh, gelepuk, siapa yang jatuh? Oh kau, kirain anak tadi, tidak apa-apa lah kalau kau yang jatuh. Ini yang zaman sekarang yang terjadi, tapi Nabi Muhammad tetap harmonis, tetap romantis. Digambarkan dari cerita tersebut menunjukkan Rasulullah tetap romantis dan harmonis tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Tatkala tertidur tersebut dielus kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidah Khadijah sehingga tertidurlah Nabi di pangkuannya. Ketika tertidur di pangkuan tersebut, Sayyidah Khadijah tanpa terasa air matanya berderai jatuh di pipinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jatuh air mata tersebut, terbangunlah Rasul dari tidurnya. Nabi pun bertanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal telah menikah dengan Muhammad? Apakah engkau menyesal hartamu telah habis karena Muhammad? Apakah engkau menyesal, wahai Khadijah, kebangsawananmu, kerupawananmu sudah habis karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Sayyidah Khadijah pada tatkala itu, tidak ya Rasulullah, sama sekali tidak. Aku tidak pernah menyesal dengan menikahkan kepada engkau. Namun engkaulah seorang lelaki yang aku tunggu-tunggu. Aku tahan diriku untuk tidak menikah karena akan menunggu seorang nabi. Aku tidak pernah menyesal hartaku telah habis. Aku pun tidak pernah menyesal kebangsawanku telah habis. Orang semua memusuhin aku saat tatkala ini. Hartaku aku habiskan untuk Allah dan Rasul-Nya. Kebangsawananku dan kerupawananku telah aku habiskan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan saat ini ya Rasulullah, yang aku tangisi, yang aku sedihkan, saat ini aku tidak lagi punya harta. Hartaku sudah habis. Dan mungkin aku pun sudah tua. Tidak lama lagi yang namanya mungkin aku akan meninggal, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang aku sedihkan, andaikan aku sudah tidak ada dan agama Allah Subhanahu wa taala masih engkau perjuangkan, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu masa ketika engkau ingin menyeberangkan sungai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatmu masuk di dalam hidayah Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mendapatkan sampan sehingga engkau bisa menyeberang ke sana, maka engkau gali kuburanku, ambil tulang-tulangku tersebut, engkau rajut jadikan sampannya sehingga engkau sampai berdakwah di sana. Ini perjuangan Sayyidah Khadijah, cinta kepada Nabi Muhammad. Rela jasadnya, kuburannya digali, ambil itu tulang-tulang. Untuk apa digali? Jadi jadikan rakit dan sampannya sehingga Nabi Muhammad bisa berdakwah. Apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Bahkan dikisahkan bahwasanya Sayyidah Khadijah ketika sudah susahnya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, susahnya kehidupan tersebut, Sayyidah Khadijah pun tidak dapat lagi makan yang sehat, makan tidak lagi yang enak, tidak lagi mempunyai asupan gizi dari makanan tersebut, bahkan lebih banyaklah puasa daripada makan. Sayyidah Khadijah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyusu kepada ibunya, susu bercampur dengan darah. Air ASI tersebut yang diisar sama Fatimah itu bercampur dengan darah. Ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita semua. Kalau seandainya engkau merasa susah hidup, engkau merasa payah hidup, belum ada apa-apanya dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada apa-apanya kesusahanmu dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anakmu tidak pernah mengalami yang bahwasanya susu yang bercampur dengan darah. Mungkin kau juga tidak pernah mengalami yang namanya setiap hari itu engkau banyak berpuasa daripada engkau makan. Kehidupanmu setiap hari makan, kehidupanmu setiap hari minum, dan pakaianmu selalu berganti setiap hari dan waktu kapan aja engkau ingin. Anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Fatimah Az-Zahra, wanita yang nanti menjadi ratu bagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikah kepada Sayyidina Ali, kehidupan yang begitu luar biasa. Luar biasa susahnya, luar biasa sederhananya. Sampai suatu masa Rasulullah pernah datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Dia pun bertanya, ya Rasulullah, engkau datang dalam keadaan sendirian atau bersama teman? Maka dijawab sama Rasulullah, aku bersama teman, wahai Khadijah, wahai Fatimah. Kalau sedemikian jangan dulu engkau masuk, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang sama Fatimah untuk Rasulullah datang masuk ke dalam rumah anaknya sendiri? Dijawab sama Rasulullah Fatimah tatkala itu, iya, saat ini aku cuma hanya bisa menutupi tubuhku saja, namun kepalaku aku tidak dapat tutupi. Gak ada tutup kerudungnya, gak ada, hanya badannya aja. Menunjukkan apa? Satu, bajunya Sayyidah Fatimah cuma hanya satu, kerudung aja gak punya. Sehingga Rasulullah pun menyimparkan sorban, selendang, sal yang dipakai sama Rasulullah untuk selimut atau kerudung Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu berapa banyak kerudung yang ganti-ganti? Berapa banyak baju yang berganti-ganti? Dan berapa banyak sudah melaksanakan sholat di malam hari? Berapa rakaat ibu melaksanakan sholat di malam hari? Sudahkah ibu melaksanakan puasa qadha yang di masa lalu? Sudahkah ibu kerjakan yang namanya perintah Allah untuk menjaga sholat 5 waktu? Sudahkah ibu perintahkan Allah Subhanahu wa taala ibu jalankan untuk taat kepada suami? Kalau seandainya belum, apa manfaat ibu pakai kerudung? Apa ibu manfaat pakai busana muslim kalau seandainya cuma hanya kedok? Keluar di pengajian pakai busana muslim rapi-rapi bagus-bagus, ketika di hadapan suami pakai baju yang koyak-koyak. Enggak bermake up, enggak cantik-cantik, enggak bersolek. Haram hukumnya bersolek untuk kegiatan di luar suami. Ingat, solekmu, berhiasmu, berdandanmu, jikalau engkau niatkan untuk orang lain, bukan engkau niatkan untuk suamimu, keluarnya engkau di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Keluarmu dalam keadaan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jangan senang lihat ibu-ibu keluar di dalam rumah dengan wajah yang elok-elok dan cantik-cantik. Tanya, apa niatmu bersolek keluar dari rumah tersebut? Kalau seandainya dia merasa malu, kalau seandainya nggak pakai lipstik, malu nggak pakai makeup, kelihatan orang kayak nggak mandi. Di rumahnya kita yang wajib dia bersolek. Di hadapan suami itulah yang pantas dan patut untuk kita bersolek. Karena kecantikanmu hanya untuk suamimu, keelokanmu dan keanggunanmu hanya untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Saat di rumah, bau bawang, bau jengkol, bau peti, bau galo-galonya sudah. Tidur di samping suami, suami hanya orang sabar, sabar, mencium bau jering, bau terasi, bau bawang, sabar. Setiap hari keluar rumah tidak berbekalan apa-apa, berbekalkan cuman egrek, dodos, sama apa itu, untuk menghidupi ibu-ibu.
yang setiap hari yang perbuatannya tidak ada menyenangkan hati suami. Ingatlah, ibu-ibu ingat bahwasanya semua amal yang dilakukan setiap ibu-ibu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, perbuatan bapak-bapak juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak keluar rumah, faktor ibu-ibu sehingga dia lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak dosa, ibu dosa. Kalau seandainya bapak-bapak pulang ke rumah menyaksikan ibu dalam keadaan selfie dan diunggah ke Facebook, unggah ke Twitter, unggah ke Instagram, wajahnya dipampang sehingga dilihat sama orang, maka sepanjang masa orang melihat bapak mendapatkan dosa. Maka jangan bangga-bangga pak, beliin istri HP yang mahal-mahal, bapak tega cuma pakai HP dilulit, nggak ada perubahan sampai sekarang. Dari zaman bengen, zaman purba, sampailah zaman apa sekarang? Zaman TikTok. Nah, maka dari hal yang demikian ingat, bapak berdosa, ibu juga berdosa. Mulai dari hari ini insaf. Mulai hari ini, detik ini insaf. Ingat, jaga waktu sholat 5 waktu pak. Jangan kita sibuk cuma hanya mengumpulin harta, mengumpulin kebun yang panjang. Besok semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana panenan sawitmu? Mana kebunmu? Mana hartamu? Kemana engkau dapatkan? Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau belanjakan dan engkau sedekahkan? Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengabaikan sholat 5 waktu. Kita berharap bahwasanya dengan meninggalkan sholat, hidup akan menjadi bahagia, hidup akan segera menjadi kaya dan sukses di atas dunia. Jangan pernah mimpi. Jangan pernah mimpi. Siapapun orang yang meninggalkan sholat ataupun tidak mengerjakan sholat, dia akan mendapatkan kesuksesan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah mimpi. Karena apa? Sholat kunci utama ketenangan dan kebahagiaan hidup di atas dunia. Untuk mendatangkan rezeki gampang dan mudah, Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu salat. Perintahkan keluargamu salat. Dan bersabarlah di dalam melaksanakan salat, sabar. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian semua, namun kamilah yang memberi rezeki. Maka dari hal yang demikian, jangan pernah mimpi mau hidup bahagia kalau seandainya kita meninggalkan sholat. Kelihatan orang yang sholat dengan orang yang nggak sholat itu tetap kelihatan. Karena wajah orang yang selalu dibasahi dengan wudu, walaupun jeleknya bagaimana, namun ketika dia selalu sholat, akan terpancar cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terpancar cahaya sujudnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah katakan sifat-sifat dari karakter para sahabat Nabi, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda mereka kelihatan dari apa? Dari bekas sujud. Cahaya yang keluar karena aura sujudnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena make up, bukan karena lipstick, bukan karena sido, bukan karena celak alis, celak mata, bukan. Kecantikan, keanggunan tersebut keluar dari lubuk hati yang paling dalam, keluar dari hati yang baik, hati yang bagus, hati yang berguna, hati yang beriman. Akan terpancarlah dari hati yang baik tersebut cahaya keimanan, mencoronglah dari wajahnya. Begitu sebaliknya, ketika hati itu rusak,
hati itu tidak ada keimanan, walaupun di make up bagaimanapun make upnya, walaupun di disekrap di amplas, apa lagi itu namanya, disepuh, pakai apa aja sudah, nggak bakalan mencorong, nggak bakalan elok, tetap wajah tersebut akan kelihatan suram, tidak akan kelihatan menawan, walaupun dibawa ke salon mana aja, walaupun diobati dengan obat kulit kayak apa aja, ketika hati itu sudah mulai rusak, hati itu mulai bobrok, hati itu tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keimanan, maka dari hati yang rusak tersebutlah keluar cahaya kebencian kepada sesama muslim, cahaya kebencian kepada sesama muslim, cahaya kebencian kepada sama saudara kandung sendiri, cahaya kebencian pula yang akan timbul dari hati yang jelek tersebut untuk mencelakai orang. Cahaya kebencian itu pula dari hati yang rusak tersebut untuk menzalimin manusia yang lain. Kenapa? Karena terdapat di hati yang rusak. Maka dari hal yang demikian, Anda orang yang beriman tersebut terpancar dari hati yang paling dalam, keluar mencorong dari wajah yang zahir, menunjukkan akan kesetiaan. Walaupun gak pakai make up dan lain-lain, akan terlihat pancaran keiman tersebut mengeluarkan cahaya yang elok, dipandang elok, walaupun kulit hitam, walaupun hidungnya mancung ke dalam, walaupun gak pakai lipstik, tapi ketika hati yang berada di dalam itu penuh dengan keimanan dan cahaya Allah, maka hati tersebut yang akan mengeluarkan cahaya ilahi di raut wajahnya. Maka lihatlah perbedaan. Kita boleh dudukkan, panggil orang non muslim, orang kafir tersebut yang tampannya bagaimana, ambil orang yang selalu sujud di hadapan Allah, yang berwarna kulit hitam dan hidungnya masuk ke dalam mancungnya, dudukkan berdua, foto. Saya berani berjanji, kalau seandainya yang dilihat tampan itu adalah orang kafir, yang kelihatan jelek itu adalah pribumi orang Indonesia, maka yang mengatakan si kafir itu yang lebih tampan, itu sama-sama hatinya dalam kemunafikan. Saya berani janji, kalau seandainya memang betul-betul orang ini adalah ahli ibadah, ahli sujud, dan bekas sujud itu akan kelihatan, Pak. Kelihatan bekas sujud tersebut akan kelihatan. Bagaimana tanda bekas sujud itu kelihatan? Ulama mengidentikan bahwasanya idza ruku dzikir Allah, apabila wajah itu dipandang, maka bagi orang yang memandang wajah tersebut akan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau wajah yang bekas sujud tersebut dipandang, maka orang yang memandang wajah tersebut akan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari tanda bentuk apa? Orang tersebut penuh di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal yang demikian, jikalau kita sumpah, jikalau kita susah, jikalau kita sempit rezekinya, kita rujuk kepada Allah, laksanakan sholat, baca itu Al-Quran, perbanyaklah zikir dan meminta ampun istighfar kepada Allah, agar semua urusan dunia kita akan menjadi mudah. Nggak perlu kita kepada bank angkat yang lain. Dengan adanya kita pergi ke bank angkat itulah hidup semakin runyam. Tahu bank angkat? Apa? BRI, BCA, Mandiri, yang lain-lainnya. Itu namanya bank angkat. Saudara,
angkat. Taruh itu sertifikat, keluar duit banyak untuk bangga-banggahan, beli motor baru, beli mobil baru 3 bulan kebunnya disita. 3 bulan mobil sama apanya kebunnya disita. Akhirnya melamun bersender di bawah batang sawit, pas gak ketahuan tertidur, lepas jatuh mening. Ada nggak? Ada? Ada? Ada. Ada, itu terjadi berarti di sini. Oh, nggak ada. Oh, kalau nggak ada karena stres jalan-jalan di jalan gila ada? Hah? Ada? Oh, ada. Jadi hati-hati Pak, itu di atas dunia ini jangan pernah jauh dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah dengan menjaga salat 5 waktu. Ambil itu Al-Quran. Ketika hati kita gundah gulana, baca itu Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaa'un lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi orang mukmin. Jadi yang membaca Al-Quran hanya orang-orang mukmin. Maka dengan hal yang demikian, ketika kita susah seret rezekinya, kita ambil tasbih, baca istighfar. Ketika yang namanya hati kita mulai gundah gulana, ambil itu Al-Quran, baca Al-Quran. Setelah sholat baca Al-Quran, walaupun hanya separuh lembar, atau baca separuhnya. Dari separuh lembar baca seperempatnya. Kalau nggak mampu juga baca satu surat yang paling pendek, Al-Ikhlas, atau apa namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, cuma 3 ayat. Kalau enggak juga, enggak mau baca itu Alam Nasrah. Taruh tangannya kita di dalam, di dadanya kita baca Alam nashrah laka sadrak, untuk minta kepada Allah agar hati kita tentram dan damai. Hidup di dunia ini cuma sementara, Bu. Sementara, ingat ya. Paling lama 70 atau 80 tahun. 70 dan 80 tahun itulah sudah ada enak lagi hidupnya. Bagaimana bisa tidak enak lagi? Gigi lah sudah ada. Nak makan kerupuk tak ada bisa. Nak makan kacang apa lagi? Nak pakai make up gigi dah sudah ada. Bibir bukan lagi pasang lipstick di bibir, dah sudah di dagu pasangnya. Di luar sini karena gigi dah ada. Nah, jadi sudah umur 60 ke atas itulah sudah tak dinikmat lagi sudah. Nikmat-nikmat itu batas umur 40 tahun, itu nikmat. 40 ke atas sudah tak dinikmat lagi. Maka setelah 40 tahun itulah finishing. Manusia tersebut condongnya ke dunia atau condongnya ke akhirat. Kalau seandainya ke akhirat, alhamdulillah. Kalau condongnya lebih besar cinta kepada dunia, na'udzubillah. Na'udzubillah. Akhirnya itu kita lihat itu. Banyak sudah 60 tahun masih nanti tiktokan. Joget-joget gemetar-gemetar. Kulitnya sudah kelewat itu. Masih nanti TikTok. Ini sudah zaman akhir. Maka dari hal yang demikian, ingat nikmatnya hidup tersebut sampai usia 40 tahun. Selebihnya bagi manusia, kata Imam Ghazali, 40 tahun apabila dianya lebih banyak dunia atau maksiatnya lebih banyak daripada akhiratnya, daripada amal baiknya, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan suhul khatimah. Hati-hati. Ini sudah banyak 50 tahun kan, sudah banyak, sudah 50 tahun di sini. 30 tahun enggak loh? Lebih 60. Nah, sudah 60 apa lagi ya Allah. 60 tahun itulah sudah dekatnya lagi, sudah 3 tahun kali ikutin umur Nabi. Masih nak bonus juga. Kalau bonus nambahin dosa untuk apa berat-beratin besok jalan neraka? Nambah amal. Percayanya nambah amal. Nambah dosa banyaknya. Ibu-ibu nih balik dari sini gosip. Pergi balik ngaji, keluar balik lagi ngaji, gosip lagi. Dari rumah pergi pengajian, gosipin orang itu.
tuh dia tuh tadi tuh utang sama aku dan segala macam. Balik ngaji, lah gosipin pula. Dapat usian dia tuh pakai kerudung warna kuning, harusnya warna merah. Pakai kerudung kayak gitu menengok kayak mana makanya? Anak sudah berdosa lagi ibu. Jadi ada balik bawa dosa, pergi bawa dosa. Jadi pengajian apalah manfaatnya? Tidak ada manfaat. Nyampe ke rumah masih juga durhaka sama suami. Jadi ibu-ibu inilah yang dikatakan paling susah diajak masuk ke dalam surga. Nak masuk neraka pula. Mau masuk surga bu? 4 syaratnya. 1, jaga sholat 5 waktu. Wa imam ra'atin sholat khamsaha wa hafizat farjaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulu jannah min abwabil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan siapa saja perempuan, siapa saja wanita yang jaga salat 5 waktunya, taat kepada suaminya, jaga puasa di bulan Ramadan sebulan sekali itu dijaga, dan menjaga harga dirinya, maka dikatakan bagi wanita tersebut, masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau hendak. Berarti 4 cuman bagi perempuan tersebut 4 perkara. 1, sholat 5 waktu jaga, taat sama suami, puasa bulan Ramadan dijaga, ketiga harga diri. Bagaimana caranya? Jangan pernah lagi buka aurat ketika keluar dari rumah. Ini tidak apa-apa dekat juga mau gantung ini nih, gantungin jemuran, pakai pemberlit, apa namanya, kain gantung itu ya, yang payak samping itu, yang keletnya banyak bulunya itu. Nah ini pergi pengajian, waduh masya Allah penampilannya luar binasa. Balik ke rumah naudzubillah baunya. Jadi ingat, jaga harga dirimu, tutup auratmu, itu sama dengan menjaga harga diri suami. Karena istri tersebut adalah aurat suami. Aurat suami. Kalau seandainya aurat suami, berarti aib ibu adalah aib suami. Kekurangan ibu adalah kekurangan suami. Maka dari hal yang demikian, kalau sudah laki itu di luar rumah, kita di dalam rumah menjaga diri. Jangan pula cerita keburukan suami itu kita ceritakan kepada yang lain. Ini sering terjadi ibu-ibu, menceritakan kejelekan suami kepada orang lain. Akhirnya orang lain tersebut adalah perempuan juga menceritakan lagi kejelekan suaminya kepada orang lain. Ini manusia, perempuan, istri yang didurhakai Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia tahu tobat. Azan ini. Sudah. Duduk. Haus. Kue. Capek. Itu aja. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Amin. Dan dapat diamalkan ke dalam kehidupan sehari. Ingat ibu 4 hal. Bu, 4 hal. Apa tadi? Terus zakat, puasa. 4 perkara yang menyebabkan ibu semua kalau mengamalkannya masuk ke dalam surga. Dan ada satu amalan lagi yang menyebabkan ibu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Pahalanya cium tangan suami. Wah, setahun 2 kali cuma. Setahun 2 kali cuma. Bulan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi cium yang lagi dia pegang-pegang apa itu?
pegang terasi cium tangannya, atau habis kasih pupuk kandang gitu ya. Nah, habis itu cium tangannya, itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Cium bukan di pipi kayak gini. Itu kalau seandainya anak-anak yang zaman sekarang, kalau saya lihat, ya Allah, kadang-kadang menantu sama mertua atau anak sama orang tua salaman kayak koncoy. Salamnya biasa ini. Bapaknya disalamin kayak gitu, ingin rasanya tak tempelin. Ini nggak punya adab. Apalagi kalau seandainya salaman model zaman sekarang itu ditaruh di pipi, taruh di kening. Ajaran siapa ini? Ajaran siapa itu dicontoh? Adakah Nabi mencontohkan kita cium salaman itu ciumnya dengan pipi, ciumnya dengan kepala, ciumnya kening? Tidak ada. Nabi mengajarkan kita sedemikian salaman. Salaman dengan hidung, hirup tangan kedua orang tua, di situ ada keberkahan. Cium tangan orang tuanya kita itu, di situ ada keselamatan dan kebahagiaan. Ini enggak, siapa yang ngajarin di kening, di kepala, di pipi? Kenapa enggak di pantat aja langsung tetapkan? Biar sekalian enggak menghormatin orang tua. Jadi ingat, enggak ada Nabi mengajarkan kita untuk menghormatin orang tua salaman dengan cara yang sedemikian. Apalagi salaman kayak konco, salaman ngene wae, Pak. Untung aja itu bukan anaknya kulo. Kalau anak kulo tak tendang langsung tak jotot tangannya, langsung tak kasih godok-godok. Ini namanya godok-godok ini. Kalau kanan ke kuburan, kiri ke rumah sakit ini. Jadi kalau anaknya kulo kasih tak kiri wae. RSUD loh. Jadi jangan ibu-ibu, mungkin juga ibu-ibu dan bapak-bapaknya memang kayak gitu sama bapaknya dulu. Itu karena faktor mungkin dari zaman ke zaman, zaman ke zaman, setiap salaman sama kedua orang tua ya kayak gitu. Menantu sama orang tuanya, mertuanya ya kayak gitu juga. Itu sering kali saya dapat. Di sini ada seperti itu. Banyak ya. Oh, naudzubillah semana. Ini wabah itu. Wabah yang bahaya. Jadi Ustaz-Ustaz dan kiai-kiai hendak jelaskan bahwasanya salaman sama orang tua ataupun mertua bukan koyok konco. Ya. Ajarkan, ibu-ibu juga ajarkan. Mulai dari pengajian ini, kalau punya anak, punya cucu, kalau salaman jangan ajarkan di pipi atau di kening atau di kepala. Jangan ajarkan demikian, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sesat. Karena mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu salaman kayak gitu, ke pipi sini, ke kening, naudzubillah, itu artis itu. Orang kafir yang ajarkan seperti demikian. Jadi lihat di televisi itu kalau salaman kepala, ke kening, ke pipi, ya Allah. Rasanya greget nggak lihat itu. Mungkin ada pelakunya di sini. Ada yang melakukan demikian salaman. Ada. Bapak-bapak kalau salaman kayak gitu juga. Ada juga kayak gitu. Salaman di pipi. Nah, kalau sananya anak yang salaman di pipi atau bapak-bapak yang ngajarin di pipi, nah, tendang langsung. Tendang itu wabah, virus itu. Virus merusak, tidak mendapatkan keberkahan. Jadi saya ingatkan untuk dirubah adab akhlak untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Terutama bagi para santri, jangan pernah salaman kepada orang tua. Terutama kita menghormati kiai, gurunya kita wajib kita hormati, kita muliakan. Kita sudah mendidik ruhnya kita. Itu sudah mendidik ruhnya kita. Namun orang tuanya kita yang sudah memberdasarkan jasadnya kita, menyekolahkan kita sehingga kita dapat menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang, memperoleh ilmu dan yang lain-lain. Jangan pernah santriwan ataupun santriwati cium tangan orang tua
dengan cara taruh di pipi atau taruh di kepala. Kalau itu yang terjadi, nggak tahu siapa yang mau disalahin, ya kah? Ataukah muridnya yang disalahkan? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari hal yang demikian, santri wajib menghormati gurumu dan wajib pula berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menghormati hanya sekedar guru, orang tua tidak dihormati. Maka laksana itu seseorang yang menghormati ulama, tidak menghormati kedua orang tua, laksana dia pakai imamah, nggak pakai busana menutup aurat, namanya orang telanjang. Apakah orang yang pakai imamah nggak pakai baju itu bagus? Nggak bagus. Tetap yang bagus tersebut busana lengkap, pakai imamah, itulah namanya ulama, orang yang menjaga adabnya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, dan memuliakan para alim ulama. Maka dengan hal yang demikian, dengan momen yang demikian, menghormati akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, terapkan akhlaknya Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari, budayakan menghidupkan amal-amal sunnah Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun gak banyak, yang penting diterapkan dikit demi sedikit akan membuahkan hal yang banyak. Gak bisa banyak, semuanya gak bisa, jangan ditinggalkan keseluruhan. Yang bisa dikerjakan, terutama bulan Maulid ini, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati yang keras, hati yang kotor, hati yang penuh dosa, hati yang penuh kedengkian, hati yang penuh kesombongan, hati yang penuh dendam dan yang lain-lain, itu akan hilang dan sirna dari hatinya kita karena berkat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal yang demikian, kita niat tekad bulat untuk ada perubahan dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dapat Al-Fakih sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada saya sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari perkumpulan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala catat kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencatat kita termasuk orang-orang yang selamat nanti di padang mahsyar. Mencatat kita nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pula kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah angkat semua dosanya kita, beban hidupnya kita, kesusahannya kita, dan kesumpekan serta kejenuhannya kita. Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sahalah jamalah, kemudahan dan keelokan di dalam kehidupan menata hidup di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala serta menyertai kita, selalu menyertai kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita nanti apabila Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya meninggal dalam keadaan tetap membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tersebut, maka berakhir pula acara kita hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayatullahi wabarakatuh.